Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Umat Bertanya, Ustadz Yun Menjawab. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ustadz, ini semakin banyak pertanyaan yang muncul dari masyarakat. Responnya saya kira alhamdulillah banyak sekali. Ini ada pertanyaan dari Mas atau Bapak Adha Priyo dari Perum Oma Pesona Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Pertanyaannya begini Ustadz. Assalamualaikum, berkaitan dengan adab berpakaian untuk laki-laki, apakah boleh seorang laki-laki sering memakai kaos singlet dan celana pendek ketika santai? Mungkin di rumah Ustadz ya. Aurat untuk laki-laki itu mana saja? Begitu pertanyaan Ustadz. Baik. Masalah pakaian itu ada beberapa ukurannya. Pertama ukuran fikih, masalah aurat. Yang kedua ukuran akhlak, pakaian yang terbaik. Yang ketiga ukuran estetika, keindahan. Jadi tidak semata-mata fikih. Semata-mata fikih. Nah kalau fikih saja, aurat laki-laki itu minimal saja dari lutut ya, sampai pusar. Jadi kalau seseorang pakai celana sampai lutut, terus pakai kaos singlet, nah dia secara minimal sudah menutup auratnya. Secara fikih. Artinya tidak ada yang dilanggar. Apakah dia pakai itu di dalam rumahnya, walaupun ada tamu, atau dia pakai keluar. Nah, tetapi kalau akhlak, tentu dipakai pakaian yang baik, yang sesuai. Karena kita juga mengenal apa yang disebut dengan al-urfu. Al-urfu itu sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Misalnya, kita pergi ke masjid. Apa pakaian yang baik ke masjid? Tidak hanya sekedar menutup aurat. Jadi misalkan orang pergi ke masjid pakai jas lengkap, pakai dasi. Oh itu sudah bagus kan? Tapi menurut urfu itu bukan pakaian untuk sholat ke masjid. Mungkin dianggap agak aneh saja gitu ya. Apalagi di Indonesia yang hawanya agak panas itu saja. Atau dia pakai celana training pakai kaos. Masjid, celana training kan sudah menutup aurat, tapi masyarakat menganggap nggak pantas. Atau dia pergi ke acara mantenan, pakai piyama, kan sudah menutup aurat, tapi masyarakat menganggap nggak pantas. Begitu juga kalau pakai celana, pakai singlet, menerima tamu, walaupun di rumah sendiri dan tamunya laki-laki, dianggap tidak pantas. Menurut ukuran baik buruk masyarakat setempat. Nah itu namanya akhlak. Jadi akhlak itu ukurannya kalau kita mengacu kepada agama tentu nas-nas Al-Quran dan hadis, mana yang baik, mana yang buruk, terpuji dan tercela. Tapi kita juga bisa mengambil ukuran itu adalah moral atau sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat. Nah jadi kalau pertanyaannya jawabannya fikih saja, tentu pakai celana pendek sampai lutut, pakai singlet sudah menutup aurat secara fikih. Secara fikih, tapi kalau dipakai santai, dianggap orang nggak pantas. Pakai menerima tamu, maka dia tidak memenuhi unsur-unsur pakaian yang terbaik menurut ukuran akhlak atau moralitas. Apalagi ukuran keindahan. Nah itu akan lebih baik lagi. Jadi tidak hanya menutup aurat, tapi juga dianggap pantas dan baik menurut masyarakat dan indah dipandang. Itu jadi begitu. Ada estetikanya, Ustaz ya. Tapi kalau misalnya di rumah sendiri, artinya tidak keluar rumah, di rumah mungkin ya bersama keluarga saja, dia pakai seperti tadi celana pendek menutup sampai lutut, pakai singlet, mungkin sudah mungkin sore-sore mau istirahat itu Ustaz? Itu tergantung di rumah dengan siapa.
Kalau di rumah dia sendiri, Ya. terserah lah. Tapi kalau di rumah dia dengan anak-anaknya juga, dan anak-anaknya masih kecil, anak-anaknya menjadikan bapaknya sebagai panutan. Contoh. Contoh, tentu tidak memberikan contoh yang baik. Ya. Apalagi misalkan makan. Makan terus kayak baju seadanya, Ya. dianggap tidak baik, tidak memberikan contoh. Apalagi kalau dia serumah dengan mertua, terus pakai celana pendek, baju kaos, depan mertuanya dianggap tidak menghormati mertuanya. Iya. Jadi pertimbangannya harus lebih komprehensif lah. Komprehensif. Pakaian menutup aurat, kemudian dianggap baik oleh masyarakat, dan juga indah. Dan di dalam Islam juga dikatakan pakaian itu tidak boleh mencerminkan kesombongan. Jadi tidak hanya minimal, yang berlebih pun mencerminkan kesombongan tidak boleh. Nah, sombong atau tidaknya itu tergantung penilaian masyarakat. Mungkin satu masyarakat dengan masyarakat lain, satu zaman dengan zaman lain mungkin ukurannya berbeda, menentukan mana yang sombong atau tidak. Di masyarakat juga sering kita temukan, Ustadz, ada orang yang berpakaian misalnya mirip dengan pakaian orang Timur Tengah gitu. Pada di Indonesia, di Jawa, ini pakaian orang Pakistan, orang Bangladesh gitu. Apakah itu secara otomatis dianggap lebih baik? Katanya itu kan meniru sunnah Rasul atau bagaimana begitu? Gimana, Ustadz? Jadi begini, kalau pakaian ya ada budaya masing-masing. Ini pakaian model Pakistan, ini model Bangladesh, ini model Afghanistan, ini model Arab. Nah, kalau kita misalkan meniru pakaian Rasulullah SAW itu babnya bab bagaimana ittiba sunnah, mengikuti sunnah Nabi di dalam berpakaian. Jadi pada diri Nabi itu ada 3 unsur. Pertama, beliau sebagai bashar, sebagai manusia seperti kebanyakan dan semuanya. Jadi Nabi Al-Quran dikatakan innama ana basyarun mislukum. Ya, innama yuha ilayya. Aku itu manusia juga seperti kalian, cuma dapat wahyu. Nah, sebagai manusia Nabi makan, minum, bercakap-cakap, pergi ke pasar, berpakaian juga. Nah, yang kedua, Nabi sebagai Arabi, sebagai orang Arab. Nah, di sini ada unsur budayanya. Sebagai orang Arab, Nabi tiap hari berbahasa Arab. Nabi berpakaian seperti pakaian orang Arab, pakai gamis, pakai jubah, pakai sorban. Nabi juga mungkin makan makanan yang biasa dimakan di Arab, makan kambing, korma, minum susu kambing, susu onta, gitu. Itu budaya. Tetapi beliau itu seorang nabi, seorang rasul. Nah, kalau untuk bashar tidak harus dicontoh sebagai bashar. Bebas kita. Misalnya Nabi memimpin sholat. Kalau Nabi ruku, kita ruku, jamaah ruku. Nabi sujud, makmum sujud. Tapi kalau tiba-tiba Nabi batuk, kan makmumnya tidak batuk, karena batuk itu peristiwa yang terjadi pada seorang manusia. Dan jangan batuk makmumnya. Nah, kalau budaya itu masih harus dilanjutkan penelitiannya, karena budaya itu tidak semuanya disuruh dan tidak semuanya dilarang. Jadi harus ada kajian dari nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang budaya itu. Misalkan kita ambil contoh pakaian tadi, gamis, jubah. Ya, kita cari apakah Nabi memerintahkan pakai jubah. Kalau ada perintahnya, ya berarti bisa wajib. Tapi kalau perintahnya tidak diikuti dengan ancaman misalnya, menjadi sunnah. Kalau dilarang satu budaya, berarti haram. Kalau larangannya tidak keras, nanti usul fikih menjelaskan itu menjadi makruh. Kalau didiamkan saja, itu menjadi mubah. Nah, jadi budaya tidak seragam. Ada budaya yang kemudian jadi wajib, budaya birrul walidain,
budaya ikramud dhaif itu budaya. Ada budaya dilarang kayak zihar, ya, menyamakan punggung istri dengan punggung orang tua itu namanya zihar, dilarang, tidak dibolehkan lagi. Yeah. Nah, tetapi ada yang dibiarkan saja. Nah, kalau dibiarkan hukumnya menjadi mubah. Nah, jadi selama ketemu nasnya baru bisa diputuskan. Yeah. Tapi kalau sebagai nabi dan rasul itu nggak ada pilihan. Mau tidak mau harus sami'na wa ta'na. Al-Quran mengatakan wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah. Kami tidak utus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari rasul ambil, yang dilarang tinggalkan. Jadi jawaban kita cuma satu, sami'na wa ta'na. Jadi kembali Mas Ali kepada pertanyaan tadi ya, masalah pakaian, ya, apakah ini pakaian Nabi? Dipastikan dulu nasnya. Kalau memang iya, nah cari dulu nasnya. Sepengetahuan saya tidak ada nas yang mewajibkan pakai jubah, tidak ada yang melarang pakai jubah. Paling tinggi adalah mubah. Dari segi hukum. Tapi dari segi ekspresi beragama, rasa cinta itu pribadi sifatnya. Jadi kalau ada orang Islam sangat mencintai Nabi, dia tahu ini tidak diperintahkan, tapi dia ingin meniru Nabi semuanya, termasuk cara berpakaian, makanan, terserah, itu urusan dia. Itu juga tidak boleh dilarang. Tidak boleh, itu ekspresi diri, jadi sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar, dalam perjalanan pulang dari Arafah berdua dengan seorang teman sahabatnya di dekat Masyaril Haram itu, sebelum Muzdalifah, dia turun dari ontanya terus pergi ke padang pasir. Temannya nggak diajak, kemudian balik lagi. Lalu temannya bertanya, ya Ibnu Umar, kemana? Ke sana. Ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Cuma saya ingat dulu waktu haji bersama Rasulullah berhenti di sini dan pergi ke sana, dan saya tidak tahu Rasulullah mau ngapain ke sana, tapi saya ingin menirunya. Nah, itu namanya ekspresi. Dia tidak mengajak sahabatnya, karena mengajak nanti ditanya alasannya apa, ngapain. Mungkin saja Nabi pipis kan ke situ atau bagaimana, wallahu alam. Itu namanya ekspresi. Kalau ekspresi boleh saja. Orang Indonesia ini ada yang meniru pakaian Pangeran Diponegoro, ya silakan. Meniru pakaian Tuanku Imam Bonjol. Jadi kita tidak bisa melarang, tidak bisa menyalahkan, tapi yang bersangkutan juga tidak bisa nyuruh orang ngikuti cara berpakaian dia. Baik, ya, mudah-mudahan difahami dengan baik oleh kita semua, juga oleh Mas Adha Priyo. Ini melanjutkan tadi, Ustaz, budaya menghormati tamu. Ya, kira-kira menurut Islam seperti apa, Ustaz? Jadi pertama itu diatur dulu dari segi cara bertamu. Jadi harus minta izin. Harus minta izin. Jadi nggak boleh nyelonong aja. Al-istizan. Dan Nabi mengatakan al-istizanu salas. Minta izin itu 3 kali. Minta izin itu bisa dengan mengucapkan salam, bisa dengan ngetok pintu. Ngetok pintu dulu, nanti kalau sudah ada tamunya baru mengucapkan salam, terserah. Dan 3 kali itu maksudnya 3 termen. Jadi kalau misalkan kita pencet bel ya, pencet bel 1 kali, itu 1 termen. Pemberitahuan kepada sahibul bait ada tamu. Sahibul bait bersiap-siap dulu. Mungkin dia membersihkan ruangan, ganti baju, terus pencet bel sekali lagi yang kedua, sahibul bait sudah semakin siap. Nah, nggak keluar juga, baru kita pencet sekali lagi. Perkiraannya sudah siap dia, tapi ternyata nggak keluar juga. Nah, berarti 1, mungkin tidak ada orang di rumah. 2, ada tidak bersedia menerima tamu, maka tidak boleh maksa, harus kembali.
Boleh Ustadz ya, kalau Kembali. kita tidak bersedia kemudian tidak keluar menemui tamu boleh ya? Terserah. Terserah dia, karena itu ruangan yang sangat pribadi. Mungkin dia sedang berduka, sedang sedih, sedang Suntuk, tidak ingin menerima tamu, bisa. Ya. Jadi itu hak. Menerima tamu atau tidak itu hak. Tapi kalau sudah dia putuskan menerima tamu, dia wajib menghormati tamu, memuliakan tamu. Tamu juga begitu. Tidak boleh memaksa. Ya. Jadi ketok pintu 3 kali nggak jawab, cari pintu kamarnya, ketok lagi, cari pintu sini, terus dicoba buka masuk sedikit-sedikit, ya itu nggak boleh. Nanti kalau dia masuk saja, dikira pencuri, dipukul orang, nggak salah nanti. Ya, baik Ustadz. Alhamdulillah sudah ada 2 hal tadi terjawab. Pertama tadi cara berpakaian, bagaimana dalam Islam, dan juga sedikit tentang adab bertamu dan menerima tamu. Baik pemirsa, demikian pembahasan kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita terapkan. Sampai berjumpa dalam episode berikutnya dalam program Umat Bertanya, Ustadz Yun Menjawab. Kalau ada pertanyaan, silahkan dikirim melalui nomor WA ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.